saja yang bilang luar biasa, orang saya yang merasakannya kok. Saya nggak nengok muka emak saya 4 tahun sampai lupa saya muka emak saya itu macam mana. Saya ingat 4 tahun ditengok muka emak orang Arab tak sama. 4 tahun saya jumpa. Berangkat 2002, berangkat 1998 5 September, pulang 2002 bulan November. Tapi saya sudah menyelesaikan kuliah di bulan Juli. 3 tahun 10 bulan selesai S1 saya. Pulang. Makanya sekarang kalau saya nengok mahasiswa langkah gontai, gaya nyantai. Ente semester berapa? Ente semester berapa? 14, Pak. Ilaha illallah. Bagus saya balik kampung, tanam sawit, buka kebun, tanam lele dumbo segala macam. Apa yang ngabiskan duit orang tua? Berani menjejakkan kaki ke kampus ini, sekolah, serius, belajar. Ini yang diharapkan ke depan. Kalau ada bekal kita tak takut menghadapi dunia ini. Fisik dipersiapkan, mental. Fisik perlu berotot kalau bisa. Nggak bisa ya tak apa-apa. Sampai saya ke UIN, tes jam 8, 7.30 saya sudah sampai. Begitu sampai saya baca di dinding itu, visi misi UIN 2020, ingin mewujudkan Pekanbaru, Riau menjadi tuan rumah negeri Melayu yang berbukung. Begitu dipanggil ke dalam oleh guru besar itu guru juga, cuman badannya bosak. Anda ingin menjadi dosen? Iya Pak. Apa visi misi Anda? Bila saya lulus nanti saya akan mendidik masyarakat Riau menjadi negeri Melayu yang religius dan agamis, akan menjadi tuan rumah negeri Melayu se-Asia Tenggara tahun 2020. Dia tak tahu, baru tadi saya baca itu ini. Nanti kalau Anda jadi dosen, apa yang Anda akan lakukan? Saya akan nulis buku, Pak. Janji, saya akan berjanji menulis buku. Ingat itu, iya Pak. Dan saya buktikan. Sekarang buku saya ditulis, sudah ditulis di sampulnya, best seller. Nah, Ustaz mau jual buku ya? Boleh download gratis. www.youtube.com gratis. www.google.com tulis saja situ. 33 tanya jawab seputar kurban, dapat gratis. 77 tanya jawab seputar sholat, dapat gratis. 37 masalah populer, dapat gratis. 30 seputar Ramadan, dapat gratis. Boleh di copy, share, bagi kawan-kawan. Itu janji saya dulu, dan janji adalah hutang. Akan menulis, saya akan menulis, saya buktikan. Saya tak sekedar bicara, saya tulis, saya uploadkan, saya tuliskan, dan bebas. Kata Ustaz bisa di download gratis. Iya, sudah setengah jam kami download kok tak dapat. Paket tak ada. Belilah agak 2 giga. Duit tak ada Pak Ustaz, puasa sunat agak seminggu. Nah, jadi masalah apa kata orang itu kita mesti jawab, tapi ucapan begitu mudah menggerakkan anak lidah, air liur tak berhenti, tapi kita mesti komitmen. Hidup ada janji, dan janji al-wa'du dain, janji adalah hutang. Lalu kemudian masuk ke ruang satu lagi. Ini tak disuruhnya saya duduk. Saya masuk, dia tegak. Tengoknya saya dari atas ke bawah. Takut pula saya. Wah, dia nengok saya. Coba putar ke kanan katanya. Saya putar ke kanan. Coba putar ke kiri katanya. Saya pun putar ke kiri. Ternyata Anda tidak cacat. Namanya tes kesamaptaan fisik. Silakan duduk, silakan duduk. Iya Pak. Lama saya ditengoknya. Bibir Anda hitam. Iya Pak. Anda merokok? Tidak. Kok bibir Anda hitam? Iya, saya orangnya hitam ya bibirnya hitam lah Pak. Tak mungkin orang hitam bibirnya putih. Ah Bapak ada-ada aja. Tapi dalam hati tak saya bilang gitu. Dia tersinggung dia. Kita tetap menjaga etika, moral. Orang kalau sudah tersinggung rusak hatinya. Tapi kalau sudah kita tata krama, sopan santun, akhlak baik, sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Nah, selesai itu ditanya-tanyanya masalah macam-macam, selesai. Habis itu masuk lagi. Ini katanya yang paling strength ini. Hati-hati man, yang ruangan itu killer. Kill membunuh, killer pembunuh. Wah, kalau begitu saya sebagai orang Melayu harus menyiapkan pencak silat ini. Orang Melayu kalau dia pakai songket, lihat songketnya. Kalau songketnya di atas lutut, itu berarti belum menikah. Dia sudah siap-siap mau bersilat. Oh! Tapi kalau songketnya di bawah lutut, itu dia sudah menikah. Makanya suami ibu kalau dia pakai songket di atas lutut, waspadalah. Nah, masuklah saya ke dosen killer tadi, ditengoknya saya, tak ada senyum-senyumnya. Silakan duduk. Ya Pak. Kamu mau jadi apa? Mau jadi dosen Pak. Dosen apa? Dosen hadis Pak. Kenapa pilih dosen hadis? Kebetulan saya tamat dari Darul Hadis Pak. Di mana itu? Di Maroko Pak. Saya yakin ketika saya menyebut Maroko, hati dia pasti berdetak. Agak-agaknya. Tahiyan tidak, Allahu a'lam. Apa itu hadis? Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifati khalqiyatin wa khuluqiyatin min ba'di bi'asatihi ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Saya diam, dia pun diam. Saya sengaja tak terjemahkan, karena kalau saya terjemahkan panjang cerita dia nanti kan.
Dan dia juga tak mau bertanya. Dia tentu gengsi kan? Wah, dari dia. Berapa pembagian hadis? Hadis kalau menurut jumlah periwayatnya, kalau riwayatnya 1 orang namanya gharib, riwayatnya 2 orang namanya aziz, riwayatnya 3 orang namanya masyhur, kalau 4, 10, 30, 300 sampai banyak itu namanya mutawatir. Kalau lafaznya nama sama namanya mutawatir lafzi, kalau lafaznya berbeda namanya mutawatir maknawi. Kalau ditengok dari sampai sanadnya, kalau sampai ke nabi namanya marfu', kalau sampai ke sahabat namanya mauquf, kalau sampai ke tabi'in namanya maqtu'. Kalau dilihat dari derajat kualitasnya, yang paling tinggi adalah sahih, wa sahih adalah hasan, wa hasan adalah dhaif, wa dhaif adalah maudhu'. Apa itu hadis mutawatir? Hadis mutawatir adalah hadis ma rawahu jam'un an jam'in yastahilu tawatuhum 'alal kadhib. Yalah, keluarlah kata dia. Jadi kalian, apa bidang kita, spesialisasi kita, serius, tekuni. Bidang apa? Bidang ilmu pemerintah, tekuni. Bidang apa? Bidang politik, tekuni. Jangan sampai kita mengaku semua bidang bisa, tapi ditanya tentang bidang kita, entah apa jawaban kita. Titel MSI, Master Segala Ilmu. Mohon maaf Bapak yang titel MSI. Nah, inilah pentingnya spesialisasi. Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik. Ilmu politik haram. Siapa yang belajar ilmu politik haram. Belajar ilmu hadis masuk surga, belajar ilmu politik masuk neraka. Di khutbah disampaikan begitu, di ceramah begitu, di kultum begitu. Akhirnya otak umat Islam sudah terbentuk politik haram, politik haram, politik haram, politik haram, politik haram. Akhirnya umat Islam meninggalkan politik. Sekarang sudah tanggal 14, 15, 16, 17, 18, 19 April, Jakarta, Morat Marit. Gara-gara apa? Umat Islam meninggalkan politik. Maka adik-adik saya, kalian ilmu pemerintahan, menguasai politik. Saya hari ini bukan ceramah di depan profesor doktor. Saya bukan ceramah di depan kajur, sekjur. Saya bukan ceramah di depan dosen. Tapi saya sedang berceramah di depan 12 bupati wali kota ke Provinsi Riau. Mereka aja tak yakin. Mereka yakin cuman anak-anak FISIP Unri ini orangnya tawa tuh. Makanya dari tadi dia menunduk. Kenapa dia menunduk? Malam tadi tidur jam 2. Inilah yang akan merubah Riau ke depan. Adapun Abdul Somad karirnya sudah mentok, ngajar masuk kelas semester ini 8 lokal. Rumah kelas pengajian, rumah kelas pengajian, rumah kelas pengajian, rumah kelas pengajian. Datang malaikat maut. Mati, habis. Abdul Somad akan menjadi santapan cacing tanah. Dan cacing tanah tak terlalu senang menengok saya. Nyisup tunjang aja nih gitu. Tapi anak-anak FISIP, anak-anak himpunan mahasiswa ilmu pemerintahan yang mendengar tausiah ini, memperbaiki Riau ke depan, beramal mereka, mengalir pahala itu ke makam Abdul Somad macam tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Itulah motivasi seorang dosen. Ini kan hari libur, ngapain sekjur datang? Ngapain Pak Ketua, Pak Wakil Dekan datang? Profesor Doktor mau datang, kenapa? Mereka ingin mendapat kontribusi. Pengajian apa tuh? Pengajian ibu-ibu yasinat, biasa. Pengajian apa tuh? Pengajian bapak-bapak pensiunan, biasa. Udah pensiunan nggak ngaji kapan lagi? Tapi itu pengajian apa? Pengajian mahasiswa yang darah mudanya sedang bergelora, yang dari pagi tadi pacarnya sudah SMS, kita karaokean yuk. Tapi dia sudah mengatakan, aku sudah terlanjur hijrah Maihani. Hijrah. Hari ini Ustadz Somad Tabligh Akbar, pemuda dan akhir zaman. Selamanya kita tidak akan stop. Nanti setelah pulang aku yang bayar. Iyalah. Oleh sebab itu maka umat ini dihancurkan bukan dengan menghancurkan sumber daya alamnya. Sumber daya alam Amerika tidak punya, Jerman Prancis tak punya, tapi sumber daya manusia ini yang dia rusak. Rusak pertama narkoba. Kalau sudah kalian punya kena narkoba tak ada ampun. 4, gila, bodoh, sakit, mati. Tak ada obat lain daripada itu. Cikal bakal narkoba lem. Dulu mak bapak kita beli lem nempel kertas, sekarang enggak, lem kambing buka dihirup. Putus kabel-kabel di dalam. Ditangkap sama Pak Kapolsek seorang anak di Riau, tempeleng, lepak sambil bergoyang dia ngomong, Pak Kapolsek, saya tidak takut sama Pak Kapolsek, saya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat kepala itu sudah putus. Narkoba, berapa banyak orang terkena narkoba dibawa ke BNN, Badan Narkotika Nasional. Saya berapa kali diajak BNN, Ustadz Somad, kami ini BNN mau ngajak Ustadz besok. Oke, kita bertiga Pak Ustadz. Ya, BNN, polisi, dokter, Ustadz. Yang pertama ngomong BNN. Siapa yang makan narkoba? Limada? Why? Kenapa engkau tak mau? Takut hilang hafalan.
Mereka menengok lutut tu hilang hafalan. Lutut kiri 1 juz, lutut kanan 2 juz. Datang Ustaz Somad, turun dari mobil, langsung masuk ke dalam beli roti. Ustaz nggak takut hilang hafalan? Memang sudah tak bersisa. Tak mungkin Ustaz Somad masuk ke dalam toko roti, toko pakaian. Hai para pegawai sekalian, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana bisa? Itu mengatasinya dengan apa? Ilmu sosial, ilmu politik, dengan apa? Perda, peraturan daerah. Bapak polisi, bapak tentara, bapak satpol PP, manusia muslim, sholat, dalam lubuk hatinya yang paling kecil tak dapat dia khianati, dia ingin menolong agama. Kenapa tak dapat dia tertibkan toko-toko itu? Kenapa tak dapat dia tertibkan rok-rok pendek itu? Karena tidak ada payung hukumnya. Yang membuat payung hukum itu siapa? DPR. Anggota DPR-nya mana? Sekarang masih semester 5. Selesai ini mereka akan berkarir, ngajinya mantap, badannya sehat, istrinya solehah, lalu kemudian imannya kuat, dia yang akan mencalonkan diri dan dipilih oleh rakyat yang cerdas, yang tidak hanya menjual sajadah. Sekarang banyak anggota DPR kan jual sajadah. Kalau sudah dekat pemilihan, dibawanya sajadah 1 gulung. Bapak Ibu, pilih saya nanti ya, ini DP-nya nih. Kalau saya menang nanti saya tambah, tapi kalau saya kalah saya jemput balik nih. Tapi ketika ini yang akan menjadi, tidak begitu, dia cerdas. Kalau Bapak Ibu memilih saya, maka kita akan selamatkan 3. Pertama, kita akan masukkan pendidikan agama ke dalam sekolah umum, supaya anak-anak kita yang di SMP, di SMA tidak sanggup Islamic boarding school, tidak sanggup daftar SD, IT, SMP, IT, SMA, IT, anaknya tetap paham agama, karena akan ada 5 guru agama: guru Quran hadis, guru fikih, guru bahasa Arab, guru akidah akhlak, guru sejarah Islam. Tahulah dia kapan Islam ini hancur. Masuk guru sejarah. Anak-anak sekalian, dulu Islam ini punya kekuasaan, Nabi 10 tahun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali 30 tahun, setelah itu datang masa Bani Umayyah, setelah itu datang masa Bani Abbasiyah, setelah itu Islam mundur berpecah, setelah itu muncul lagi bangkit Turki Utsmani, akhirnya Turki Utsmani digulingkan oleh Mustafa Kemal Atatürk 1924. Sejak itu kita tak punya kekuasaan. Sadarlah anak ini. Sekarang dia tak tahu, pelajarannya campur aduk macam gado-gado, bahasa Arab, fikih, sejarah Islam, semuanya dicampur menjadi satu, disingkat dengan pendidikan agama Islam, PAI. PAI. Jangan heran kalau dia tak paham agama, karena agama itu lapai dari kepalanya, tidak ada lagi di kepalanya. Kalau saya nanti jadi, saya akan selamatkan anak Bapak Ibu dengan perda masuk pendidikan agama ke sekolah umum. Selamatlah dia dari kemungkaran itu. Yang kedua, akan ada perda berbusana muslimah. Yang selama ini hatinya gelisah sudah ngaji, tapi dia gelisah karena tak ada aturan. Kami akan pilih Bapak. Yang ketiga, akan ada bantuan untuk orang yang selama ini tak diperdulikan, pengurus yang menjaga menyapu masjid, penyelenggaraan jenazah, penggali kuburan akan diperhatikan. Selama ini tak diperhatikan, inilah yang akan menolong. Siapa yang bisa melakukan itu? Orang-orang yang punya segenggam kekuasaan di tangan, dipakai menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya, Ustaz Somad, apakah anak muda sekarang akhir zaman dengan zaman dulu beda? Sama. Anak muda yang dulu sama anak muda sekarang sama. Selama disobek kulitnya keluar darah, itu sama nafsunya. Kecuali begitu disobek keluar kabel, itu transformer namanya. Selama dia masih manusia sama, cuman godaannya beda. Masih ingat gimana cara Zainuddin menjumpai Hayati? Dia tulis, setelah dia tulis dia kirim. Sekarang mana? Langsung tulis. Hayati 1, Hayati 2, Hayati 3. Luar biasa. Zainuddin, nampaknya pertemuan kita ini tak bisa dilanjutkan karena nenek mama sudah curiga ke Ambo nampaknya. Maka putuilah cinta awak di siko. Ustaz nonton tu di mana? Naik kapal dari Batam ke pulau. Perjalanan ke pulau, diputarkan mereka di kapal. Nonton. Begitu sudah mau sampai ke pelabuhan, film belum habis. Saya tanya, bisa tak mutar agak 2 kali putar lagi? Ternyata Buya Hamka itu kalau sudah menulis luar biasa. Nah, anakku, adikku yang kalian pandai menulis, ada orang yang tak tertarik dengan ceramah. Begitu dia dengar ceramah, tapi dia suka dengan tulisan. Buya Hamka menyadari itu. Dia masuk lewat pintu di bawah lindungan Ka'bah. Dia masuk lewat pintu tenggelamnya kapal Panderwik. Untuk meniru itu biasa. Di awal-awal kita niru dulu. Saya tirulah Pak Ustadz gaya Hamka. Boleh. Judulnya apa? Tenggelamnya tongkang. Apa-apa awal-awal, tapi nanti kemudian dibuat di situ terinspirasi based on novel Buya Hamka. Jadi Buya Hamka itu luar biasa.
Saya membaca novelnya enggak, tapi kata orang yang baca, Ustaz, ketika saya membaca novel nih Pak Ustaz, Tenggelam Kapal Panderwik, seolah-olah kita yang sedang berada di dalam kapal itu Pak Ustaz. Terombang-ambing, dipukul ombak, dihempas gelombang dengan angin kencangnya Pak Ustaz. Begitu ditutup baru terasa, rupanya dalam oplet kepanam. Wah, apa bisa? Kami Pak Ustaz nulis nggak bisa, tapi puisi bisa. Tengok tadi puisi, menggelegar suara. Apakah engkau murka ya Allah melihat kami berzina? Apakah engkau murka ya Allah? Luar biasa. Lagi Pak Ustaz tak ingat saya entah apa lagi. Luar biasa, suara yang menggelegar. Lewat puisi masuk, buat video-video pendek, upload ke Instagram. Kalau memang dia kapas, kalau memang dia sabut, dia akan melampung ke atas. Kalau dia batu, dia akan tenggelam. Kalian akan bersaing di masa akan datang. Tapi semuanya itu, apapun jadi kalian, lewat birokrasi, lewat perusahaan, akan ada reuni anak-anak mahasiswa ilmu pemerintahan tahun 2037. 2017, 2027, 2037 reuni lagi datang kemari, dan mereka pula ketua tadi menelpon Ustadz Abdul Somad, dicarinya nomor-nomor lama catatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul nih Ustadz Abdul Somad, tak salah lagi. Kami mau reuni nih Pak Ustadz. Oke. Mohon maaf ya Ustadz, jangan tersinggung. Enggak, apa tuh? Memang betul nih Ustadz. Iyalah, masih hidup lagi Ustadz. Masih lah. Saya pun diundanglah kemari berceramah. Masya Allah. Tadi saya mulai ceramah ini jam 10, sekarang jam 11.30. Berarti saya sudah ceramah 90 menit. Di mana-mana saya baru ceramah 30 menit, sudah keluar kuda nil. Memang lain ceramah di dekat anak muda ini ternyata. Ini lama-lama saya ceramah di sini bisa muda balik. 90 menit Ustadz Somad ceramah, anak muda tak bergetar sedikit. Luar biasa, kesemutan ada. Jamaah itu tahan, Ustadz itu pula tak tahan. Hidup ini singkat anak. Hidup ini singkat saudara. Saya tamat dari Madrasah Aliyah Nurul Falah Air Molek Indragiri Hulu tahun 1996. Pas 2016 ditelepon kepala sekolah, Ananda Abdul Somad. Iya Pak, bisa datang ke sekolah awak? Insya Allah Pak. Saya pun datang. Saya tak ada kasih pengumuman. Rupanya kawan-kawan seangkatan pada datang semua. Setelah tausiah mereka ajak saya ke rumahnya, kenalkan ke suaminya, ke anaknya. Kami pun makan bersama, ngumpul ramai-ramai. Tapi kami tak lagi macam dulu. Yang dulu imut-imut, amin-amin dah, lisui dah. 20 tahun kita tak jumpa ya. Ya, apa pertanyaannya? Anak sudah berapa? 2026 nanti akan jumpa lagi. Pertanyaannya gimana? Belum. Sebelum cucu sudah sakit apa? Jantung koroner, diabetes mellitus, asam urat, katarak. 2036 jumpa lagi. Makam si Anu di mana? Begitulah singkat terasa hidup ini, dan kita akan membawa apa yang sudah kita siapkan. Menjadi anak muda, semangat luar biasa, istiqomah kalian, jangan pernah putus patah harapan. Yang muda jangan terlalu bangga, yang tua jangan putus asa. Yang diponis dokter kalian sakit, jangan tambah rukun iman kalian menjadi 7. Banyak sekarang orang nambah rukun iman jadi 7. Antum minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi wa dokter spesialis. Jangan. Saya masih ke dokter, anak saya lahir dengan bantuan dokter, tapi saya tetap beriman kepada Allah. Kalian diponis sakit dengan beramal soleh, yamhullahu ma yasha. Allah kuasa untuk menghapus takdirnya. Kata Allah, ini hambaku ini baik, kalau kubuat dia mati berhenti kebaikan, kulanjutkan. Yamhullahu ma yasha wa yusbit. Maka berbuat baik. Mengambil semut di dalam air minum, meletakkannya lagi ke jalan adalah sebuah perbuatan baik. Menyelamatkan nyawa seekor semut, apalagi menyelamatkan umat manusia. Maka jangan kalian menjadi orang sekuler. Belajar fikih dapat pahala, belajar hadis dapat pahala, belajar tafsir tajwid dapat pahala, belajar ilmu politik enggak berpahala. Itu orang kafir mau menguasai kita supaya kita bodoh, jahil, goblok, bin bahlul. Jangan mau. Itulah yang dapat saya sampaikan. Habis bahan saya sudah. Mudah-mudahan yang sampaikan ini menjadi bekal buat kita semua. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Bagaimana pendapat Ustadz tentang NU yang mengakui Ahok sebagai bagian dari NU yang jelas-jelas kafir? Tergolong-golongan mereka ini apa? Karena saya pernah baca bahwa Imam Syafi'i berkata, ikutilah ulama yang dibenci orang kafir, orang munafik, dan jangan ikuti ulama yang disukai orang kafir. Saya tidak mau menangkap berita dari koran, karena pesan Raja Maroko, kalau kau baca koran yang perlu kau percayai 2 saja.
harga dan tanggal. 3 lah, harga, tanggal, sama berita dari Visip Unri. Lalu saya ke Jakarta hari Sabtu yang lalu, tak ada kajian subuh ke Jakarta. Selesai kajian di Jakarta, semuanya tentang pemilih pemimpin muslim. Maju pertama ketua MUI Jakarta, pilih pemimpin muslim, jangan pilih kafir. Setelah itu maju Ustadz Solmed, pilih pemimpin muslim, jangan lo jual suara lo karena cuman sarung merek Gajah Bengkak ya. Dia pakai bahasa Betawi. Setelah itu maju Profesor Saifuddin, begitu juga semangat. Habis itu yang keempat baru Ustadz Somad penutup. 4 Ustadz maju. Selesai itu saya pun diundang oleh Ketua Suriah Nahdlatul Ulama Jakarta, DKI Jakarta. Namanya Kiai Mahfuz Asirun. Pak Kiai, saya mau nanya nih, hati ke hati, di mana NU sekarang? Ustadz Somad, NU komitmen memilih pemimpin Islam. Saya daerah ke daerah masuk ke pos-pos kantong di Jakarta ini komitmen Islam. Tapi yang beredar di sosial media itu Pak Kiai, itu hanya permainan segelintir elit politik. Si anu yang bermain, tapi di akar rumput kita tetap solid, kita tetap bertahan. Itulah NU. Jadi ada ingin pembusukan. NU ormas terbesar. Saya tak ingin kita membenci NU hanya gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga. Bernilai, menyikap adil. Saya pun dulu sempat keliru menilai, tapi ternyata NU dari dalam tak semuanya. Makanya kalau ada bertanya, Ustaz, NU ini siapa yang bisa kita ikut? Ikuti 3. Kiai Haji Lutfi Basari, Kiai Haji Idrus Ramli, Buya Yahya. NU garis lurus. Dalam ritual dia ikut mazhab Syafi'i, tapi dalam fikih masih tetap Syafi'i, dalam akidah Asy'ari, dalam tasawuf Junaid Al-Baghdadi, dan tidak terkena virus sekuler dan liberal. Khudh ma safa, da' ma kadar. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Ini menyikapi Nahdlatul Ulama. Adapun person yang bermain ini, maka betul kita pakai ini. Ikutilah ulama yang dibenci kafir, yang dibenci munafik. Hari ini yang paling dibenci kafir dan munafik adalah cucu daripada Rasulullah SAW, Habib Rizik. Maka kalau kalian punya senjata kalian bukan tombak, panah dan senapan, tapi senjatanya adalah cyber army, tentara dalam alam gaib, alam maya. Pandai kalian membuat meme, pandai kalian membuat video pendek, pandai kalian membuat, gunakan keahlian itu untuk menyelamatkan umat ini. Serang, tapi dengan makna yang positif, ingin menyelamatkan orang banyak. Kata Sayyidina Ali, aku tak pernah ragu tentang hak dan batil, karena dunia ini dari dulu isinya hak dan batil. Ada Qabil, ada Habil, ada Ibrahim, ada Namruz, ada Musa, ada Fir'aun, ada Isa, ada Herodes, ada Muhammad, ada Abu Lahab. Yang aku khawatirkan bukan itu. Yang aku khawatirkan adalah orang yang baik diam, sehingga orang yang salah merasa benar. Orang benar kalau dia diam, maka orang yang salah merasa benar. Sekali dia bawa perempuan tidak mahram, dia bonceng, orang baik diam. Oh, ternyata aku benar. Diam kita adalah pembenaran. Maka kita mesti ngomong, bicara dengan tangan. Anak-anak muda sekarang tak bisa bicara dengan mulut, bicara dengan tangan. Serang. Tak ada pulsa Pak Ustaz. Apa itu pukul kan? Menolong agama Allah. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah ini, yang surkum. Adapun kalau ada isu-isu, jangan cepat menelan isu. Sedangkan nelan permen karet aja tak boleh, apalagi nelan isu. Fatabayyanu in ja'akum fasiqun binaba'in, kalau ada orang bawa berita palsu, hoax, fatabayyanu, klarifikasi. Saya sudah klarifikasi langsung ke Dewan Suriah NU DKI Jakarta, langsung ke rumahnya, ke pondok pesantren Al-Itsqan di dekat Cengkareng. Begitulah keadaan NU di Jakarta. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih perhatian. Ada katanya buka tanya jawab. Kita sholat Jumat pukul 12.20. Apakah panitia membuka soal jawab, atau cukup sampai tausiah, atau masih ada pembacaan puisi, atau ada pagelaran seni? Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Sukses selalu untuk anak-anak muda. Kita tutup dengan takbir yang menggema. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bangkit semangat. Yang ngantuk-ngantuk hilang ngantuk. Yang ada kerasukan jin hilang jinnya. Makanya azan itu orang yang suara kuat, Allahu akbar, lari jin. Oh, kata jin. Ini anak muda yang azan yang suara Allahu akbar. Kata jin, ini serius apa tidak nih? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyah al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك La tada' lana zamban illa ghafartah, segala dosa kami ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satartah, segala aib cacat kami tutupilah ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, saudara kami, orang tua kami, keluarga kami yang engkau uji dengan penyakit, angkat penyakitnya, sembuhkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah, yang meninggal dunia curahkan rahmat dan kasih sayangmu ya Allah. Wala ghaiban illa hadartah, segala yang ghaib, segala yang hilang maka hadirkan dalam keadaan sehat wal afiat ya Allah. Wala aziban illa zawajtah, yang akan menempuh pernikahan mudahkan segala urusannya ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah laka ridha walana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha, segala urusan dunia di akhirat baik bagi kami, engkau ridha pada hajat itu, mudahkan, tunaikanlah ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan generasi kami di akan datang ini generasi yang baik-baik. Allahumma aslih syababal muslimin, perbaiki anak-anak muda kaum muslimin ya Allah. Allahumma sallimna wa sallimil muslimin, selamatkan kami dan selamatkan semua anak muda kaum muslimin ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, selamatkan negeri ini, selamatkan lingkungan kami daripada narkoba, zina, perbuatan keji dan munkar. Min baladina hadza khassa, dari negeri Lancang Kuning secara khusus, wa min buldanil muslimina ammah, dan dari negeri-negeri kaum muslimin secara umum. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.